semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa. Hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk belajar kembali setelah lama belajar di rumah ya. Iya. Oke, sebelum kegiatan ini kita mulai, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan ketua kelas dipimpin doa. Putra putri Swatsa Kalirejo. Doa selesai. Bertakwa berilmu berbudaya. Oke, Bapak absen ya. Adela Yudhistia. Hadir Pak. Hadir. Anissa Ramalia. Hadir. Hadir. Diah Agi. Hadir. Fitri Okta. Hadir. Lisa Amelia. Hadir. Nabila. Hadir. Rio Fitra. Hadir. Rosalina. Hadir. Takeda. Hadir Pak. Johan Ahmad. Hadir. Sehat semua ya. Ya. Oke, kita masih di masa pandemi, jadi kita jaga jarak. Saya juga jaga jarak karena saya harus membuka masker. Tetap lakukan protokol kesehatan. Yang pertama apa? Pakai masker, cuci tangan, dan Jaga jarak. Bersih indah dan nyaman. kita kemarin sudah bicara mengenai keamanan jaringan ya. Masih ingat kan ya? Coba siapa yang ingat keamanan jaringan? Iya Pak. Wih, pada ingat semua nih, bagus kan? Berhasil berarti Bapak ya. Silakan Adela. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan dalam jaringan komputer. Kebocoran data terjadi karena salah satunya adalah keamanan jaringan yang tidak baik. Nah, kalau kita bicara tentang keamanan jaringan, maka kita bicara juga tentang firewall. Ada yang bisa menjelaskan kepada Bapak apa itu firewall? Ada yang menjelaskan? Anissa silakan. Firewall adalah sebuah komponen atau kumpulan komponen yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi internet atau antara kumpulan-kumpulan jaringan lainnya. Cara kerja firewall, ada yang bisa menjelaskan cara kerja firewall? Dia silakan. Firewall bekerja layaknya menjaga keamanan di depan gerbang rumah dan mengidentifikasi pengunjung yang datang, sekaligus menyaring penyusup yang berusaha memasuki komputer pribadi. Tuh, satpam komplek itu. Hampir sama kayak gitu ya. Nah, ya kan di depan gerbang dia. Untuk kami belajar. Oke, dari video yang tadi itu video apa coba? TikTok. Familiar banget ya? Iya. Ada punya? Punya. Berdasar Sekolah itu memberikan izin siswa membawa handphone ke sekolah, apalagi sampai kelas itu sebenarnya ragu lah. Dan sisi negatif dan sisi positif. Menampilkan perbedaan antara sekolah yang mengizinkan siswa-siswi menggunakan handphone atau tidak. Dengan siswa-siswi menggunakan handphone, siswa-siswi lebih mudah mencari informasi. Tidak harus lari ke lab untuk searching, tidak harus berat-berat membawa laptop dari rumah. Tapi di salah satu sisi positif tersebut juga banyak sisi negatif. Seperti video yang kita lihat tadi. Salah atau tidaknya sebenarnya ketika handphone itu kita gunakan, wah jam istirahat, sekedar refreshing mungkin nggak masalah. Semua teknologi itu ada negatif dan pasti ada positifnya. Cuma permasalahannya bagaimana kita menggunakannya secara bijak. Coba kita tanya ke diri kita sendiri. Dari jam 7.15 kita masuk sekolah sampai 15.30. Pembelajaran yang kita gunakan itu lebih banyak kita belajar menggunakan handphone atau handphone hanya untuk sekedar fun saja. Yang tahu cuma kalian saja. Pancasila tuntut
administrasi sistem jaringan. Kemudian ini kompetensi intinya, memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Kemudian KI 3 KI 4-nya. Ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Tadi 322, memahami bahwa keamanan jaringan tergantung dari kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan harus ada sistem yang baik untuk mengontrol akses data ke sistem. Kemudian indikatornya adalah menjelaskan konsep keamanan jaringan, menjelaskan firewall jaringan. Ini sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kita tinggal pengembangan. Saya akan ambil contoh bagaimana sih konsep keamanan jaringan. Tujuan pembelajarannya ini serta mampu menjelaskan konsep keamanan, serta mampu menjelaskan firewall jaringan. Kemudian nanti kita akan coba searching, kalau kita bisa praktek, mampu menemukan cara konfigurasi firewall dan firewall jaringan. Materi pembelajarannya ini keamanan jaringan dan filtering firewall. Kalian sudah buka ini semua ya? Nanti kita akan bagi kelompok. Karena ini sudah pas, sebelah sini saya anggap sini kelompok 1, saya anggap ini kelompok 2. Nanti hasil diskusi dari setiap kelompok kita upload ke link yang sudah tersedia. Firewall itu ibaratnya sebuah satpam. Nah, di SMA kita ini, SMA Negeri 1 Kalirejo ini, akses internetnya kan bagus. Yang ingin saya tekankan di sini, kita harus punya batas. Sudah internetnya gratis, anak-anaknya mengaksesnya tidak sesuai dengan pembelajaran. Seperti tadi bilang, TikTok salah atau benar Pak? Saya tidak bicara menggunakan TikTok di sekolah itu salah atau benar. YouTube itu negatifnya ada nggak? Banyak. Positifnya? Banyak. Nah, bagaimana tergantung kita menggunakannya. Pelajaran kita akan mencoba mencari cara bagaimana sih situs-situs itu tidak bisa diakses ketika masih jam belajar. Nah, kita akan menggunakan yang namanya firewall filtering. Ini nanti menggunakan mikrotik. Nah ini yang sudah Bapak jelaskan tadi. Internet memiliki banyak manfaat. Di antaranya sebagai media komunikasi jarak jauh antar user. Tetapi tetap saja ada sisi negatif dari penggunaan internet. Nah, di SMA Negeri 1 Kalirejo, user baik dari guru, user itu apa? Pihak guru, staf maupun para siswa bebas dalam mengakses suatu situs website. Oleh karena itu penggunaan internet yang sehat perlu dilakukan, yakni dengan menggunakan penyaringan situs-situs negatif. Dengan adanya filtering web dan manajemen bandwidth mewujudkan internet sehat dalam lingkungan SMA Negeri 1 Kalirejo. Kita bicara konsep dasar jaringan. Bapak skip saja. Jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi. Kemudian dalam bahasa yang populer, bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya. Ini konsep manajemen jaringan. Ini ada menurut Purwanto. Kita skip dulu. Nanti kalian bisa mengaksesnya, ini ada di Google Site. Kemudian ini firewall. Ini gambaran dari firewall, internet, firewall, switch, laptop. Indonesia. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. berarti melalui filtering firewall ini kita bisa menyaring atau filter situs atau aplikasi yang bisa dibuka oleh user ya Pak? Betul. Jadi fungsinya filtering firewall ini nanti adalah menyaring situs atau aplikasi apa yang boleh atau tidak masuk digunakan oleh siswa. Kita lihat video dulu. Ini ada di materi ajaran saya ya di Google Site. Jadi ini akan Bapak skip saja. Jadi tugas kalian merangkum langkahnya apa saja sih. Ini merangkum pemblokiran YouTube ya. Sebelah sini merangkum pemblokiran TikTok. Nanti kerjasama. Bicara nanti Bapak bantu, kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya saja. Kalian bekerja sama dalam kelompok untuk merangkum tersebut. Silakan. Ya, betul. Sebelah kelompok 2 ya. Kelompok 2 TikTok, kelompok 1 YouTube. Menuju masa depan cerah.
Kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 ya. Indonesia, mari belajar. Tadi sebenarnya saya belum mengetahui yang namanya regex itu apa sih? Oh iya. Regex P atau regex gitu ya. Ya. Mungkin kelompok 1 ada yang ingin menjawab, silakan. Indonesia, Jadi, regex adalah singkatan dari regular expression yang mendefinisikan sebuah pola pencarian sehingga dapat membantu kita untuk melakukan matching atau pencocokan location atau pencarian dan manipulasi teks. karena semangat. Terima kasih kelompok 1, terima kasih kelompok 2. Kita beri applause dulu untuk kita semuanya. Sebebas-bebasnya internet itu ada aplikasi, ada tools yang namanya firewall. Fungsinya itu kalau saya sebut itu satpam komplek. Dia yang akan mengizinkan siapa yang masuk, siapa yang tidak. Dia yang akan membatasi. Misalnya kamu masuk dari jam 2 sampai jam 3 saja. Nanti habis itu kamu keluar. Itu firewall fungsinya. Jadi tugasnya berat. Jadi ketika firewall kita lemah, ya ada ancaman-ancaman mungkin dari pihak luar. Masa depan cerah. Yang bisa menarik kesimpulan? Silakan. Bisa? Saya. Ya. Jadi dengan mengadministrasikan jaringan yang tepat, kita juga bisa menciptakan internet yang sehat. Menciptakan internet yang sehat. Kemudian ada lagi? Silakan. Dia? Bijak menggunakan HP ketika di sekolah. Nah, itu yang paling penting. Dalam Indonesia. Ini kalian klik yang ini, nanti di rumah aja kalian klik yang ini, di situ ada langkah-langkahnya. Kalian bisa mengerjakan langkah, mengikuti langkah-langkah tersebut, LKPD-nya. Kemudian nanti diupload di link yang tadi sudah Bapak sediakan ya. Ya, Pak. Jangan lupa kelompok 1 dan kelompok 2 hasilnya tadi juga diupload di sana. Kalau tadi kan atas nama kelompok 1 namanya, kelompok 2 namanya. Kalau yang ini nanti individu ya. Oh individu. Ini individu. Kalau yang tadi tetap di upload. Mari belajar Indonesia. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa. Doa selesai.